silat lagi dengan mereka. Ya. Karena sepertinya kita sudah akan disajikan dengan random map drawing di game yang ketiga. Akan di mana, Ricardo? Kita akan bermain di tang 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 tang. Hey, kembali lagi di Just Gas. Alright. Tapi ini buat Cosmic agak susah nih Just Gas. Ya, paling opsi mereka soalnya udah semakin terbatas ya. Oke. Tapi mereka masih bisa untuk bermain dengan Harley dan harusnya akan dikasih sama teman-teman daripada tim Onyx. Cuman aku lebih penasaran Melissa-nya nih akan dikasih atau enggak ya Onyx. Oh, ini serba salah nih Coach Nocturne ini ya. Mereka di second pick, mereka nge-ban Fanny Hirara. Mereka di first pick nge-bannya Fanny Hirara juga. Ini Lekun nggak bisa main Fanny Hirara kan? Atau gimana nih? Enggak. Kayak sayangnya gitu mereka Nah, di nomor kill ya teman-teman ya, bukan saya ya. buang banyak ban jadi ini. Padahal first pick juga kan dia ya. Iya, maksudnya kayak sayangnya gitu. Tapi ya kita bakal lihat apakah dengan berpindah posisi akan menjadi kemenangan, karena biasanya tim yang kalah kan bisa milih untuk next side-nya kan. Mereka mau di first ataupun mau di second kan. Dan ini harusnya udah jadi pilihan mereka. Dan karena Pakuito-nya yang sempat aku bahas juga, di mana Pakuito tadi muncul di band terakhir game pertama, sekarang muncul di awal dari Cosmic Rocks. Oke, Pakuito di awal di Dangerous Grass Nah, akan mahal banget. Tapi kalau kita ngomongin opsi bagi Onyx Prime itu sendiri ya. Nah, ini loh mas, pohon terkokoh. Derek, tentunya salah satu hero yang kita semua tahu memiliki sisi power yang benar-benar luar biasa banget, memiliki kemampuan untuk bisa membuat banyak hero terkena stun dalam waktu efek yang sama dengan Rate of Direct-nya dia. Ditambah juga kombinasinya sama Jusin nih. Jusin ngangkat Rate of Direct, kapan geraknya Bang Radit? tapi masalah di game sebelumnya Jushin belum bisa tampil ya. Jadi kali ini apakah dengan kondisi yang kurang lebihnya sama nih, dengan ada hero yang bisa nangkep bersama dengan Jushin bisa menjadi jawaban. Tapi Glue, wow, ini Glue tadi sempat jadi respect band juga dari Onyx Prime. Sekarang terlepas dan diambil langsung oleh Coach Nocturne ya, bersama dengan Valentina. Jadi harusnya 3 pilihan hero yang menurut aku ini oke banget buat Cosmic Rocks ya. Powerful, buat bisa nge-pick off dari glue-nya, di depan bisa langsung dimakan dan bisa di-follow up sama Pakuito. Ini mereka ambil jungler dulu nggak sih? Karena kayaknya dari teman-teman tim Cosmic bisa untuk ngedikitin opsi. Oke. Walaupun mereka juga, soalnya Pakuito masih suka jungler kan mereka kan. Yep. Oh ternyata full laner dulu ke arah Harir. Karena kalau kita ngomongin jungler nih, memang masih ada Link, masih ada Nolan. Cuman Harley yang belum digunakan sama teman-teman tim Cosmic ini menariknya gak langsung mereka ambil juga. Kayak Cosmic mungkin mereka masih punya kepercayaan bahwa mengambil fighter di area jungler ini masih bisa menjadi pilihan utama. Sebenarnya ya, kalau boleh jujur ini udah bukan soal permasalahan draft lagi sih. Aku ngeliat kalau boleh sedikit pedes ya, ini Cosmic Rock permainannya kurang kreatif gitu. Padahal dengan hero yang mereka bawakan di game kedua tadi kan sisi power mereka itu sebenarnya kuat dan banyak. Tapi kayak yang udah aku mention ketika tadi kita memutarkan replay bahwa mereka kebanyakan nunggu dari barat semulu, Detonas Welcome. I mean ketika kita ngomongin secara skema kan, dengan apa yang mereka miliki di game kedua tadi, mereka bisa main trigger gitu ya. Jadi Detonas Welcome dulu yang masuk, ternyata gue-nya udah siap gitu loh dari boost yang berbeda, atau mungkin udah siap untuk lompat menggunakan spatial migration. Karena aku ngeliat template-nya itu 3 kali kekalahan team fight terakhir itu gitu-gitu terus. Dia masuk Detonas Welcome, dikejar balik, Hildanya ngebohong dari belakang. Betul. Hildanya ya 2 detik, 3 detik lah langsung hilang. Oke. Tapi sekarang sih kalau kita lihat ya, ini Pakuito dari Cosmic Rocks kan masih cukup fleksibel ya. Nggak jarang kita lihat Pakuito sebagai gold lane, XP ataupun jungle gitu. Oh yes, betul. Jadi seenggaknya di sini masih cukup fleksibel lah untuk pick keempat dan kelimanya, ngejawab terlebih dahulu dengan Melissa yang mereka antisipasi. Oke, mereka masih benar-benar nggak mau ketemu sama Melissa nih, karena 2 game Melissa ya selalu kenapa ya? Iya, ini mereka udah merasakan nikmat dari Melissa itu sendiri tadi. Dan makanya tadi aku pikir kenapa teman-teman dari Cosmic gak ngambil ke arah Melissa duluan gitu loh ya. Tapi ternyata mereka memilih mengambil ke arah Valentina. Mereka pengen supaya ada balasan juga dari Rate of Direct dan seorang Beleric. But here's the thing ya, kayak kemarin tuh ada momen menarik antara VL Team dan juga Alter Ego. Itu kalau nggak salah tuh ada momen di mana apa bukan yang mereka bertanding ya, pokoknya ada momen di mana Valentina itu ngambil Rate of Direct-nya Beleric. Dan konsep dari Rate of Direct ini kan ketika kita mengeluarkan Rate of Direct kena target, semua targetnya nge-hit kita. Kalau Beleric itu kan tanky, kuat, sustain-nya lama. Valentina
hilang. hilang langsung. Jadi kalau follow up terlambat juga sebenarnya jatuhnya kayak pedang bermata dua. Betul. Dan itu yang selalu aku anggap dari Valentina, bahwa dia ini adalah hero yang bisa jadi inisiator yang membuka jalan kemenangan, atau bisa jadi alasan kenapa kalian menerima kekalahan. Betul, karena kalau misalnya kita bahas Valentina yang diletakkan posisi mid lane ya, udah pasti nggak bakal build ke arah item-item defensif kan. Ya. Beda cerita kalau misalnya Valentina yang difleksibelkan ke arah EXP, karena nggak jarang juga kita lihat pada saat metanya Sora kan Valentina EXP kan sering juga muncul ya. Oh iya benar. Dan memang kalau misalnya kondisinya Valentina diambil cuma buat ambil ultimate-nya Belleric, ya udah pasti nggak bakal mudah, kecuali emang fokusnya mau ngambil Assassin ataupun Harriet. Di sini masih oke lah, karena nggak punya target kan ya. Kalau ngambil Cloud dikenain Road Upgrade Kopian udah pasti langsung hilang. Karena kan attack speed-nya kenceng dan lain-lain lah ya. Tapi ada Cho dan juga Granger, main hero nyaman kayak ini. Ini tapi Cosmic dengan Cho Chow XP? Valentina, Chow XP atau Blue XP? Untuk Udah ngimbangin. lama sih sebenarnya. Untuk ngimbangin ini ya, ngimbangin Belleric sama Chushin. Aku sih lebih ngeliat Chow di ROM ya, aku rasanya ya. Oke. Karena buat aku kan, apalagi dengan Chushin yang biasanya akan bawa agility, ini rotasinya dia cepat, dan Chow yang bisa ngebuka vision, dan jangan lupa Chow itu sulit untuk ditangkap gitu loh, karena dia punya Jet Bundo, dia punya Shunpo, bahkan gak jarang juga dia bisa nge-counter setup dengan menggunakan Flicker plus The Way of Dragon. Last pick untuk pilihan XP lane. The clouds are ever shifting, but this heart remains steadfast. Ini Sora. dia ya, Sora. Oke. Cukup lama kita mungkin nggak lihat Sora jadi top pick hero juga, tapi kali ini sebenarnya malah ngasih opsi buat si Valentina sih, karena kalau misalnya mau ambil kalau Road Upgrade kan cukup merepotkan kan dari efek Benar. tahun yang dihasilkan, meskipun areanya jauh lebih besar. Tapi ya Stormwind juga not bad menurut aku buat di copy, karena dia punya efek road control, dia punya juga tambahan lagi resilience ketika dia gunakan Stormwind-nya. Ya. Tapi inilah dia untuk game ketiga kita ya. Match point dipegang sama Onyx Prime. Apakah Cosmic Frogs bisa nih untuk bangkit kali ini, Ricardo? Ya, game ketiga yang bakal menjadi penentuan. Selesaikah sang katak dengan skor telak 3-0, atau mereka akan memperpanjang nafas dengan mengadakan game yang keempat nanti. Total dominasi dari Onyx ini akan membuat mereka percaya diri untuk bisa mengamankan game yang ketiga. So without any further ado, langsung saja kita menuju ke Land of Doubt. Yap, dan kalian semua bakal temenin sama aku Overkill dan juga Ricardo Zona pastinya di game ketiga nih ya. Oh ya kah? Kita udah ngeliat 2 game yang dirasa one-sided game buat Onyx Prime. Apakah bounce back itu nyata untuk teman dari Cosmic Frogs atau memang it's Onyx Time nih? Hey, Game ketiga ini. it's Onyx time ya, kita lihat aja. Karena seperti aku bilang, sesuai prediksi itu Trian Lex akan menggunakan show di area romer tentunya, untuk mungkin sekali lagi ngebuka vision supaya teman-temannya ini gak kena ganking cepat ya, bisa dibawakan dari custom emblem. Tentunya kita bisa melihat dari arah seorang Valentinanya ini menggunakan custom magic emblem, dan menariknya juga di sana kita melihat ada satu item yang lumayan membuat dia lumayan sustain ya di sana ya, dari emblem yang dia bawakan. Dan untuk kedua belah gold lane tentunya Impurate, satu seorang Venzo, kemudian juga ada Bargain Hunter. Ya, kayaknya untuk gold lane sekarang sih mengutamakan diskonan ya, biar jadinya cepat gitu. Iya pastinya, karena kalau misalnya kita lihat tadi juga Mia dari Venzo kan benar-benar cepat banget ya, dari Betul. build-nya dia dari Bargain Hunter udah pasti bakal mendorong banget. Tapi seenggaknya di game ketiga ada perbedaan skenario nih Ricardo, Apa tuh? karena lava golem milik Cosmic Frogs aman. Aman. Game 1, game 2 hilang terus. Semua terlalu diambil sama Onyx Prime, dan sekarang Onyx Prime yang justru malah ngendorin gameplay atau dari game agresif mereka, mungkin karena yang mereka membawa Belleric kan. Ya. Level 2 belum terlalu bisa efektif, tapi ada flicker dibuang oleh Rick J di awal-awal gamenya. Wow. Dan memang mungkin dari Onyx lumayan hati-hati sama Valentina lah. Apalagi tadi saya bilang ada Brad Smith ya, yang dibawakan dari emblemnya dia. Ini udah tertangkap sih, dari instan hilang Rick J-nya ya. Gak bisa escape lagi, gak punya apapun yang bisa dia lakukan untuk bisa menjauh dari jangkauan Cosmic Frogs. Dan ini ternyata blue side yang menjadi jawaban untuk Cosmic Frogs gimana caranya mereka bisa menang dari game, karena ini baru pertama kali kita lihat Cosmic Frogs owning di level 1. Iya, dan akhirnya Rick J dihukum juga ya. Setelah 2 game berturut-turut, istilahnya dia main bandel banget, pede banget untuk membuka vision. Akhirnya Cosmic Frog memanfaatkan power mereka untuk bisa mempanis
Satu hero di arah awal permainan, tapi mereka tetap harus coba untuk bermain dengan sabar dan juga lebih tenang lagi. Ingat, ini masih di 3 menit pertama, belum ada jaminan apapun mereka untuk bisa memenangkan permainan. Dan ini dia untuk item-item awal yang dibuat oleh para player kita, dimana dari Fenzu dia juga membuat sedikit armor supaya membantu dan menghindari usaha ganking, karena memang banyak banget nih hero-hero inisiator dari Cosmic Frog yang bisa untuk menargetkan dia nantinya. Dan dari arah seorang Brian Lex juga di sini dia tahu bahwa dia adalah inisiator yang sangat diperlukan oleh teman-teman dari Cosmic Frog, dan itu yang membuat dia kayak harus membuat sepatu ini ya dari RTCC dulu lah untuk di awal, karena lawannya juicy juga nih, bisa ngangkat-ngangkat kalau kelihatan gue. Ya tapi ini benar-benar temponya jauh lebih rendah ya, meskipun The Way of Dragon Brand Lex digagalkan dari World of Dragon balikan dengan 1. Brandon juga kita lihat damage-nya ditampung dengan kopian dari World of Dragon Lamelo memberikan momentum double kill. Kita ada Lefkun, ini dia Cosmic Frogs yang mengamuk mencoba untuk menjadi pertukaran, tapi sepertinya damage-nya kurang dan Lefkun bisa untuk menjadi eksekutor terakhir kah? Berhasil memang untuk menumpuk dada dari Rick J. Tapi Adois! Oh my god, ada korban jiwa tambahan dari teman-teman Cosmic Frogs. Worth it tapi ya, karena meskipun dia tumbang, dia membawa Fenzu untuk harus tumbang pula bersama dengan mengaktifkan flickernya juga ya. Tadi dari Purify dari arah seorang Fenzu, nggak ada resource, tumbang di awal. Bukan kabar baik tentunya untuk seorang god laner di awal permainan, karena dengan dia tumbang di awal satu kali nih, ditambah Grangernya juga gak tumbang, dapetin 2 assist, otomatis nanti akan lebih cepat untuk membuat merah Sky Piercer-nya. Untuk sekarang dengan dominasi yang mereka bawakan di early game, terbuka jalan bagi Cosmic Frog bisa mengamankan kembali turtle-nya. 5 lawan 5 close play. Oke, tapi Virgi juga babak belur dan sekarang World of Riot yang disambut dengan Stormbind terkena 1 karena Adois, tapi lini lainnya Brian Lex lah yang menjadi korban jiwa pertama. Adois dikejar dan bahkan 3 member hilang di tangan dari Fenzu. Double kill menjadi penutupan di turtle yang kedua. Aduh sayang banget ya, terburu-buru kayaknya tadi dari Brian Lex mencoba untuk bisa melakukan flanking move, tapi masalahnya teman-teman dari Onyx Prime mereka megangin di push belakang, dan itu membuat mereka bisa untuk merespon surprise move yang dibawakan oleh Brian Lex. Dan Dewa Drake tadi mencoba untuk bisa membuka jalan bagi dirinya untuk mundur, tapi ternyata dia tetap mampu untuk bisa dipunish, dan dengan 5-man show daripada Onyx Prime membuat mereka menumbangkan 3 player dari Cosmic Frog. Ini ngebuat kayak momentum yang tadi sempat didapatkan oleh Cosmic Frog di early game kita sekarang perlahan-lahan menghilang. Wah, ini jadi kerugian yang sedikit demi sedikit ditarik oleh Onyx Prime dan akan sangat merepotkan ya, karena sejauh ini juga tampil banget ternyata Frank dengan kembali World of Riot yang menjadikan defense maneuver dan bisa untuk menggagalkan inisiatif dari Brian Lex. Harus sudah mulai berhati-hati ya, karena bisa saja dia inisiasi malah dia yang tereksekusi. Brian Lex ya lebih tenang sih, 2 kali momen terakhir. Tapi sekarang adalah interference sedikit lagi bisa mendapatkan Brian Lex dikejar dengan 1 Heaven Swat. Itu dia Rick J memukul mundur semua member dari Cosmic Frog. Dan sekarang ada ya Prince ditangkap dengan grab dipaksa untuk bermain lagi karena memang berhasil dipanis. Poin dengan Lefkun yang sekarang justru malah tercatat menjadi kerugian besar untuk Cosmic Frog. Memang ada pertukaran tambahan meskipun sekarang udah ada Puncture mengejar karena Lamelo, dan itu dia yang terakhir dibutuhkan. Masih berada di cover kah? Justru malah bisa terkena The Way of Dragon. Frans, mau kemana kamu Frans? Dibuat kebingungan, ini apa yang terjadi semua? Pada heboh sendiri nih. Waduh, what happened? Banyak banget tim fight di tempat-tempat yang berbeda ya. Diawali dengan Brian Lex yang tadi aku bilang harus sedikit lebih tenang. Karena di 2 momentum terakhir The Way of Dragon-nya nyasar. Ada tadi di tengah The Way of Dragon-nya nggak nyasar, tapi targetingnya Virgi bos. Nendangin akar, ngebuat teman-temannya tadi jadi nggak maksimal dan ragu untuk ngasih follow up. Kemudian Onyx, mereka coba bisa mengembalikan situasi. Bagus banget tadi melihat ada pembagian targeting yang dilakukan di mana Franz langsung ngejar ke arah seorang Lamelo, tapi karena momentum team fight yang berlangsung cukup lama, Brian Lex-nya kembali jadi unggul Shunpo, membuat puncture dari Franz-nya nyasar kemana-mana, gak maksimal jadinya. Waduh, tapi sekarang memang ada seorang dia diambil oleh Franz. Timing World of Riot yang menangkap 5 player, tadi berikan lagi 2 member double kill untuk Franz. Bikin for triple, Adois. Mau lari kemana Adois? Gak bisa ke Adois, hanya memberi waktu. Dan ya, target ketiga menghilang di waktu yang sama dengan katapult bagian tengah, dan seperti yang bisa dikira oleh Mau dipaksa untuk mundur
Dan asal target mid lane dikantongi oleh Onyx Prime. Early yang manis tapi belum sampai ke arah mid game. Ternyata Cosmic malah kehilangan momentum. Mereka lagi mistake demi mistake mereka lakukan. Lagi dan lagi targeting yang gak optimal, berada terlalu dekat dengan seorang Virgi. Itu ngasih momen bagi Virgi untuk bisa mendapatkan banyak banget target. Ya, tapi Leptune sih harusnya bisa aman ya kalau nggak kena lantern flare ya. Oke lah ya, dapetin tetap turret. Setidaknya ini adalah game yang dimana Cosmic Frogs ada perlawanannya gitu. Berbeda sama 2 game sebelumnya yang benar-benar didominasi sama Onyx. Itu yang kita nantikan. Karena untuk kali ini harusnya di objektif Lord kita baru bakal pertama kali ngeliat adanya kontes Lord nih. Iya. Karena sebelumnya semua dipegang oleh Onyx. Ini sih game penuh emosi sih menurut aku sih. Kayak aku ngeliat banyak banget gerakan tergesa-gesa dari kedua belah tim ya. Even dari Onyx Prime itu sendiri gitu loh ya. Walaupun sebenarnya secara setup juga aku lihat mereka lumayan baik ya kan. Mereka masih bisa melakukan targeting dengan begitu manis. Begitu pula dengan Franz yang tadi langsung tahu gitu loh. Dia pengen dapetin siapa dulu dengan menggunakan punchernya dia. Cuman dari Cosmic Frog nih yang menurut aku dari tadi gerakannya berlandaskan dari apa yang mereka lihat aja. Menurut aku setup mereka kurang rapi dan mereka harus coba untuk lebih disiplin lagi. Karena kalau kita lihat dari segi gold ya, ini tadi Cosmic dengan triple kill yang didapatkan oleh Lefkun, harusnya early ini jadi punya mereka banget. Somehow belum ada 7 menit, belum ada 8 menit permainan berjalan, momentumnya geser Onyx Prime lagi dengan begitu cepat gitu loh. Ya ini udah hampir beda 4.000 bahkan sekarang. Perbedaan yang ada di menit ke-8 ya, sehingga pasti akan cukup menyulitkan sekali untuk Cosmic Frogs bisa kontes di area Lord. Tapi ini adalah game yang bisa dibilang paling imbang lah dibandingkan dengan 2 game sebelumnya. Menunjukkan bahwa Onyx Prime sekarang juga nggak boleh terlena nih dengan mereka yang selalu menguasai kondisi Lord di game-game sebelumnya. Apakah bisa untuk Cosmic Frogs mendapatkan celah untuk merebut setidaknya untuk memperpanjang nafas mereka sambil sini nunggu item-item dan maulnya selesai. Ya. Berarti mereka bisa sedikit berinvest lah ya sama Maul ya. Betul. Untuk di game kali ini. Cuman ingat ya teman-teman ya bahwa kalau misalkan Granger tidak snowball banget ya, Skypiercersnya juga stacknya nggak terlalu tinggi, bermain front to back bakalan susah karena Granger ini kan tipikal marksman yang nggak bisa tuh bermain flanking sembarangan kan. Iya. Ingat escape ability-nya dia itu kecil banget dari range rondonya dia. Otomatis kalau dia pengen main front to back, dia harus punya item yang mumpuni, harus punya damage yang sakit, terutama untuk bisa ngebocorin seorang Virgi. Nah, masalahnya dari teman-teman tim Cosmic Frog ini mereka nggak punya hero poke yang bisa untuk nyicil Virginia lumayan banyak. Jadi kalau misalkan Maulnya nggak menggunakan Rhapsody-nya, Oke, tapi sekarang Adoid dipaksa untuk menghindar tapi balik kembali dari grab justru malah membuat dirinya didapatkan oleh Onyx Prime. Aduh, saya menghilang. Sekarang menjadi celah Onyx Prime. Meninggalkan Leptune di bagian belakang korban jiwa kedua bahkan tentang Lantern Flare. Drian Lex, oh my god, hampir jadi korban bulan-bulan ketiga karena sekarang Lord ini kembali menjadi milik Onyx Prime. ya lagi dan lagi. Ini masalah yang baru aja aku bahas tadi ya. Karena mereka nggak bisa untuk lebih sustain dibandingkan teman-teman daripada Onyx Prime dalam tim fight jangka panjang gitu loh. Onyx Prime mereka main kiting mereka seneng. Iya. Mereka punya Chusin, mereka punya Harit, mereka bahkan punya Lancelot juga yang bisa untuk ngincer ke bagian belakang kalau Cosmic Frog kayak berani untuk maksain team fight. Tapi karena Cosmic Frog di sini mereka nggak punya hero spesialis, siapapun bisa dipanis gitu loh sama teman-teman tim Onyx Prime. Dan apa yang dibutuhkan sebenarnya kayak di momen tadi oleh Cosmic Frog ya, menurut aku lebih ke keberanian mereka sih. I mean jangan selalu nungguin Adoy-nya untuk kecil duluan. Mungkin Lamelonya bisa ambil gerakan pertama, karena di momen-momen kayak gini kan Lamelo udah nggak dicari lagi damage ya. Dia udah nggak punya damage, jadi setiap kali dia melakukan inisiasi dia selalu siap untuk bisa mati. Oke. Gitu loh. Tapi masalahnya memang berulang kali kita lihat Lord of War kan diambil nih untuk defense ya, untuk react ya. Iya. Dan memang cukup sulit sepertinya. Dan untuk sekarang Bendera tengah yang akan coba dituju. Oke, membuka zaman Grand Lex. Grand Lex memang menangkap dengan grab ternyata api ditendang oleh Well Dragon masih bisa untuk bisa menghindar dan Grand Lex dipaksa untuk bunuh Soulmine. Film kedua, Lord of War pun gagal. Digagalkan menghindar dari Cosmic Frog dan Onyx Prime mengamuk kembali. Menyisakan 2 saja dan Maul Waken hidup Maul. Lex di bagian belakang mencoba untuk clear. Wrath of Pride kembali membuat 3 member semua didapatkan dan sekarang hanya base yang ada di 8 dari hadapan Onyx Prime. Oke, satu langkah lagi, kata-kata pun sudah mulai masuk. Dan sekarang seperti akan menjadi satu momentum yang dibutuhkan untuk Onyx Prime menyapu bersih 3-0 kemenangan atas Cosmic Frogs. 3-0 tanpa balas. Wow. Onyx Prime ya benar-benar menunjukkan dominasi sang landak ya dengan emas yang benar-benar bersinar di ujung tanduknya mereka. Ini nampaknya membuat sang katak galaksi kita nggak bisa untuk berbuat banyak, menancap tajam di dalam tubuh mereka. Dan
well, ini benar-benar menjadi salah satu game yang paling chaos banget. Setelah 2 game penuh dominasi, setelah 2 game yang bisa kita bilang penuh apa ya, flawless lah bagi teman-teman daripada tim Onyx Prime, akhirnya ada sedikit perlawanan. Tapi bahkan itu bukan perlawanan yang menurut aku sekeras itu dibawakan oleh Cosmic Frog. Ya, dan ternyata combo yang terjadi berulang kali itulah dia yang menjadi satu game changer juga. Meskipun mereka kehilangan awal, tapi itu bukan menjadi akhir, karena mid game semua berbanding terbalik, dan mid game semua menjadi milik Onyx Prime kembali. Dan itulah dia match pertama dari Onyx Prime dan juga Cosmic Frogs yang sudah selesai dengan kemenangan mutlak 3-0. Dan justru malah jadi pembantaian untuk sang katak galaksi, sang landak kuning. Mereka benar-benar membuktikan bahwa inilah roster yang terkuat yang mereka sudah siapkan. Ya, betul. Dan ya mungkin masih banyak yang bertanya-tanya juga, mana Bandsman X Magic. Ya terbukti dari roster yang bermain ini semuanya well deserved banget untuk bermain. Dan ya kita nanti siapa tahu bakal lihat juga nih ya, siapa tahu bakal ada perombakan-perombakan untuk mengetahui siapa yang terkuat dari semua roster yang ada. Ini perfect play sih, jujur ini perfect play. Onyx benar-benar sempurna banget ya. Aku bahkan tadi nggak sempat untuk dapetin beberapa momen menganalisis untuk team fight yang ada. Karena dibandingkan menyebut team fight, sekali lagi aku lebih bilang ini Onyx yang benar-benar ngebawain permainannya. Oke, early Onyx tadi sempat harus hilang momentum lah, bahkan sampai ngasih turtle yang pertama. Karena Rigi-nya juga tadi harus tumbang duluan gitu ya. Tapi kalau kita melihat bagaimana Cosmic langsung kehilangan momentumnya 2 menit atau 3 menit setelah itu, ini kan menjadi bukti bagaimana Onyx Prime mereka mampu untuk bisa menemukan formula ketika kondisi lagi under, ketika musuh lagi sedikit mendominasi. Bagaimana caranya supaya kita sebelum mereka makin dominan, sebelum mereka makin jadi itemnya, sebelum mereka makin nyaman, kita patahin gameplaynya, dan itu yang mereka temuin. Betul, tapi notes juga buat Frans ya, tadi Lancelotnya ya, tolong Lancelotnya. Frans! Tolong. Ngantuk! Tapi nggak bisa disalahin juga sih. Sama Levgun juga tolong, Ria Levgun. Sama Drian Lex! Flankingnya Adrian Lex. Nocturne tolong kasih tau Levgun tuh Ria di awal Nocturne. Tapi sebenarnya ya agak disayangkan sih Cosmic Frog tampil kayak begini sih. Iya, karena aku dari prediksi kan kelihatan banget aku punya ekspektasi tinggi nih sama mereka nih. Aku pun meskipun aku vote-nya Onyx Prime, tapi 3-2 gitu. Karena ya berharapnya ini bakal jadi match yang sengit gitu kan. Tuh, tapi ya udahlah, kalau kayak gitu kita akan segera membahas untuk siapa player of the game di game yang ketiga. Karena jujur semuanya sangat tampil di game ini ya. Aku bingung juga untuk siapa yang akan muncul sebagai player of the game. Dan dia untuk player of the game jatuh ke tangan dari Virgi, sang roamer yang baru saja wajahnya terpampang dengan baju kuning dari Onyx. Dan ini menjadi potensi yang sangat besar ya, mengingat dari 3 hero yang berbeda tadi ya semuanya benar-benar dimaksimalkan gitu, dari Atlasnya, Marcel terutama, dan tampil juga semua ya, Beleriknya. Iya, dia Belerik yang benar-benar jadi malapetaka besar buat teman-teman daripada tim Cosmic Frog. Karena terlepas dari ini kan early yang bisa kita bilang bagus untuk Cosmic nih, dapat turtle. Nah ini Duo of Dragon, nargetinnya ke Virgi yang bawa ke arah Revitalize. Udah, kolam dihidupkan, Breath of Dare dinyalakan, momentumnya itu langsung bisa berbalik bagi teman-teman daripada tim Onyx Prime. Meskipun nggak pecah di sini banget ya, karena di sini Rigi-nya memang dapatnya 1, tapi dia juga tumbangkan. Dan dapat kill-nya juga maul gitu. Jadi kayak masih jadi momentum untuk teman-teman daripada tim Cosmic Frog. Tapi ya untuk beberapa waktu ke depannya, targeting Cosmic Frog yang lagi dan lagi nyaman karena seorang Virgi, ini malah jadi masalah untuk mereka sendiri gitu ya. Dan kita bisa lihat juga di arah kontestan kedua. Nah ini momen dimana 2 player terpancing ke arah depan, Lamelo-nya yang inisiasi dengan begitu baik, mencoba untuk membuka jalan tapi terpanis dengan Red of Direct. Adoisha nyusul. Nah ini menurut aku jadi titik balik yang udah susah bagi teman-teman Cosmic Frog untuk bisa mengembalikan keadaan. Dan memang ya untuk di game kali ini kita baru lihat pertama kali dia kontes floor juga. Karena mungkin dari early game tadi yang sebenarnya Cosmic Frog sudah pelajari untuk gimana cara mereka mengantisipasi agar tidak terlalu terinvoid lah di menit-menit awal. Tapi sangat sayangkan sekali, hanya 1 Lord saja yang memang dibutuhkan untuk bisa selesaikan game ini dengan cukup cepat ya. Momentum demi momentum yang didapatkan oleh Virgi itu yang membuat teman-teman dari Cosmic Frog kebingungan sebenarnya. Gimana cara mereka bisa untuk bermain defensif lebih aman dengan ya momentum yang sangat baik dari Belerik ini. Iya. Belerik Virgi yang tampil banget, walaupun bukan cuma Belerik, Atlasnya oke. Marcelnya juga gas ya. Dan kalau kita melihat untuk emblem yang sekali lagi tadi dibawakan, Belerik daripada sama Virgi juga nggak heran ya, Breastmeat, Tenacity, Super Tanky, udah full emblem tank,
ditambah juga bawa Revitalize, dan teman-teman Cosmic Frog Hero Punishnya lebih ngandelin ke arah Maul. Left pun juga tadi nggak dapetin momen untuk flanking dengan tepat, karena aku ngeliat ya kayak Cosmic lumayan agak buntu nih tadi. Rencananya mereka bagaimana aku agak kurang dapet. Kayak aku pikir tadi Left yang bakal ngambil banyak kesempatan flanking, karena kan biasanya kalau untuk kondisi jungler di posisi under ya, itu biasanya dia akan menjalankan lane jauh sekaligus dapetin farmingan dari titik dimana tim Onyx Prime yang lagi mendominasi itu nggak terlalu concern ke sana. Kemudian dia join tim fight dari belakang untuk nge-punish teman-teman tim Onyx Prime yang udah kena poke duluan. Dan beberapa kali itu nggak works, ditambah Drian Lex-nya flanking move yang dari tadi niatnya bagus, rencananya bagus, timing datangnya oke. Eksekusinya ini mas. Eksekusinya ini loh mas. Tapi ya, Rich Guy by Todak jatuhan dari France dengan 884 gold per menit ya. Luar biasa sekali ya dengan Lancelot ya. Memang kita lihat juga tadi berulang kali dapetin momentum demi momentum, dan itu yang membuat diri juga masih bisa menguasai pola farming yang sangat luar biasa agar tidak tertinggal nih dari the carry-nya. Karena the carry datang dari Fenzu dengan total damage yang memang begitu besar ya, eksplosif sekali ya, dan zaman force yang diaktifkan, Rhodes dan juga Synchrovisions yang begitu meledak damage-nya, membuat teman-teman dari Cosmic Frogs struggle banget ketika team fight terjadi. Dan Sunbreaker datang dari Adois kali ini serta Best Wingman ditang dari Virgi dengan 14 total assist. Ya ini dia luar biasa ya permainan total dominasi dari Onyx di 3 game berturut-turut, terlepas dari perlawanan yang bisa diberikan oleh Cosmic Frogs di game yang ketiga. Buat aku secara pribadi ya ini masih tetap menjadi game yang terhitung mudah untuk teman-teman daripada tim Onyx Prime, dan jujur aja ini menjadi satu game yang sangat terlihat mereka nyaman banget. Dan tentunya kalau kita ngomongin soal gameplay yang nyaman kayak gitu pastinya lahir dari chemistry. Betul. Yang kayaknya udah dibentuk cukup lama, itulah kenapa meskipun line up mereka tanpa X-Magic yang istilahnya bawa pengalaman dari dari MPL, mereka tetap mantap banget mainnya. Betul, dan kita bakal lihat untuk siapa yang menjadi player of the match dari match pertama kita. Let's go! Dengan 3 nama yang berbeda dari masing-masing gamenya, siapakah yang memang paling konsisten terlihat dari awal. Dan inilah dia untuk player yang paling konsisten di match pertama kali ini untuk Onyx Prime, yaitu France, sang jungler berdarah biru atau kuning. Kuning aja mas. Kuning aja ya, boleh. Ini rookie kan ya? Rookie harusnya. Dengan Lancelot, Harte dan juga Yi Sun Sin, 3 hero yang tipikalnya kurang lebihnya sama-sama tipis. Dengan pattern yang sangat luar biasa di awal, berani banget untuk ngambil resiko. Tapi ya, inilah dia eksekusi yang sangat baik dari France di match pertamanya. 15 kill, 3 death, 22 assist. Permainan super dominan daripada seorang France ya. Dimana di 3 game berturut-turut kelihatan banget France dia main dengan begitu sangat lepas, nggak ada pressure yang terlihat dari segi gameplaynya dia. Bahkan terlepas dari sedikit miss momentum tadi menggunakan Lancelotnya, at the end ketika datang tim fight lanjutan, dia masih bisa untuk tampil, dia masih bisa untuk bergoyang, berdendang dengan menggunakan punchernya. Dan tidak heran gitu loh kenapa gameplaynya dia bagus, karena pastinya dia main di tempat yang nyaman, menggunakan kursi yang sangat nyaman. Betul sekali, karena kalau ngomongin soal performa, bukan cuma in-game, yang penting juga setup teman-teman. Asik. Yang nyaman itu ngaruh banget ke permainan kalian. Dan Todak Throne, lihat ya, ini adalah kursi gaming idaman semua gamer. Karena ini adalah kursi gaming yang bukan cuma punya style, tapi performanya juga nggak main-main. Sekarang juga lagi ada special release buat MPL Edition, mulai dari gaming chair sampai apparel eksklusif yang bisa kalian cek langsung di boothnya Todak. Yoi. Kalau penasaran, kalian bisa juga untuk kunjungi websitenya di www.todak.id untuk lihat katalog dan promo yang lagi berjalan. Karena ingat teman-teman semuanya, di sini bukan cuma soal performa, tapi juga style yang jadi satu identitas Culture by Todak. Let's Todak go. bangga. Asik. Siapa kita? Todak. Siapa kita? Todak. Todak bangga. Alright, dan teman-teman barusan Onyx Prime udah bantai-bantai Cosmic Frogs di match yang pertama 3-0. Dan apakah match yang kedua nanti Onyx Pertiwi juga bakal bantai-bantai tim Liquid Academy ID? Bantai aja langsung ya Onyx Pertiwi ya. We believe in Onyx Pertiwi. Jadi kira-kira apakah tim Liquid yang akan menari dan juga berdansa, atau Onyx Pertiwi siap untuk mengejutkan kita semua? Alright, jadi jangan kemana-mana, terus di Infinix MPL Indonesia Season 14 Esports for everyone. Bye.